engine itu biasa ditempatkan pada sebuah kendaraan. Dan supaya kendaraan itu bisa bergerak, maka engine ini harus dioperasikan atau dihidupkan. Kebanyakan kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita adalah kendaraan-kendaraan yang mempunyai engine pembakaran dalam, ya, atau yang disebut dengan internal combustion engine. Engine yang di dalamnya terdapat pembakaran sehingga dia baru bisa bekerja. Nah, sebagai contoh pada animasi ini bisa kita lihat sebuah engine dengan sistem pembakaran dalam. Supaya terjadi pembakaran di dalam sebuah engine, tentu dibutuhkan bahan bakar dan udara, ya, serta mekanisme-mekanisme lainnya yang tercakup dalam sebuah engine. Nah, di sini kita hanya akan fokus berbicara terkait dengan bahan bakar dan udara atau yang disebut dengan gas, ya. Setelah bercampur keduanya, maka nanti akan disalurkan ke dalam ruang bakar yang disebut dengan gas, ya, supaya mudah terbakar. Nah, di dalam ruang bakar sebuah engine, saat mau terjadi pembakaran tentu harus ada yang dibakar, yaitu bahan bakar dan udara. Nah, bahan bakar ini harus dialirkan ke dalam ruang bakar dari tangki sebuah kendaraan. Sedangkan udara atau oksigen yang terdapat di udara itu dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi, untuk terjadi pembakaran itu ada 3 syarat agar terjadi pembakaran. Yang pertama ada bahan bakar, yang kedua ada udara, dan yang ketiga adalah ada pengapian atau api. Nah, udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar ini tentu harus udara yang bersih, tidak terkotori oleh partikel-partikel yang ada di udara, ya. Jadi untuk itu oksigen ataupun udara yang mau disalurkan ke ruang bakar itu harus disaring terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada sebuah sistem mulai dari ujung saluran, kemudian ada saluran, ya. Kemudian ini ada kotak filter atau kotak saringan udara, di dalamnya terdapat saringan. Nah, di saringan inilah nanti udara akan disaring, baru dia dikirim ke ruang bakar yang di bawah ini, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi saringan udara adalah untuk menyaring udara ataupun oksigen yang ada di udara sehingga dia bersih dan disalurkan ke ruang bakar, ya. Jadi fungsinya adalah untuk menjamin suplai oksigen atau udara ke ruang bakar itu bersih. Karena waktu pemakaian yang lama ataupun kendaraan sering beroperasi di daerah yang polusi udaranya tinggi, sehingga bisa mengakibatkan saringan udara ini cepat kotor atau kotor. Kotor di sini dalam artian adalah banyaknya partikel-partikel kotoran yang menempel di salah satu sisi bagian luar filter ini, ya. Ini disebabkan biasanya karena jangka waktu pemakaian, ya. Ini merupakan hal biasa. Apa akibatnya apabila saringan udara ini terlalu kotor? Akibat yang pertama adalah suplai udara ke mesin
atau ke ruang bakar itu menjadi terhambat. Kenapa terhambat? Karena banyaknya kotoran yang menempel, sehingga kebutuhan udara yang disalurkan ke engine itu berkurang. Jadi satu sebab apabila saringan udara kotor itu, yang pertama adalah bahan bakar yang udara yang disalurkan ke ruang bakar itu berkurang. Yang kedua, ada partikel-partikel yang ada di udara itu loss atau terlepas melewati ke ruang bakar, seperti kita lihat ini. Yang pertama adalah udara menjadi terhambat. Yang kedua, ada kotoran yang terlewatkan ke ruang bakar. Ya, itu akibat daripada filter udara kotor. Nah, apa yang harus dilakukan? Atau apa akibatnya apabila udara yang disalurkan ke ruang bakar itu sedikit, atau udara yang masuk ke ruang bakar itu kotor? Yang pertama adalah terjadinya pembakaran yang tidak sempurna di ruang bakar. Pembakaran yang tidak sempurna itu bisa terjadi karena tidak sesuainya atau tidak seimbangnya antara campuran udara yang dibutuhkan dengan bahan bakar yang telah disalurkan ke ruang bakar. Terlalu sedikit bahan bakar, terlalu sedikit udara yang masuk, ya, dibandingkan dengan bahan bakar. Nah, ini akan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna akibatnya adalah akan terjadinya penurunan tenaga mobil, penurunan tenaga mobil atau tenaga engine, dan akan boros bahan bakar, ya, boros bahan bakar. Nah, apa yang harus dilakukan bila hal ini terjadi? Yang harus dilakukan adalah dengan mengganti saringan udara, ya. Jadi kita ganti saringan udara dengan saringan yang baru. Nah, ini dia. Jadi dalam jangka waktu secara berkala saringan bakar itu perlu diganti, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali menyaring udara menjadi bersih untuk dikirimkan ke ruang bakar, sehingga udara yang dibutuhkan untuk pembakaran itu dapat tercukupi, atau rasio perbandingan antara bahan bakar dan udara itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentunya akan menyebabkan efisiensi bahan bakar menjadi lebih bagus, ya. Kemudian pembakaran di dalamnya akan menjadi lebih bagus. Dalam artian pembakaran sempurna, tenaga juga akan tercipta dengan baik, ya. Tenaganya juga akan sempurna. Demikian penjelasan kita kali ini secara singkat terkait dengan peran dan fungsi daripada saringan udara, ya, saringan udara dalam menciptakan efisiensi bahan bakar, kemudian dalam menciptakan kestabilan power yang dihasilkan oleh engine. Dan terima kasih, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua bahwa saringan bahan bakar ini penting untuk dilakukan perawatan secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.